Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayang Burema dengan NIM 23650073. Di sini saya akan membahas materi pertemuan ketiga. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya aktivitas hukum di ruang digital. Interaksi, komunikasi, dan transaksi elektronik memerlukan pengaturan hukum yang mampu menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Hukum Cyber, cabang hukum yang mengatur aktivitas dan hubungan hukum melalui sistem elektronik. Tujuannya menciptakan kepastian hukum, melindungi hak pengguna, serta mencegah penyalahgunaan teknologi informasi. Ruang lingkup hukum cyber mencakup transaksi elektronik, perlindungan HKI digital, perlindungan data pribadi, kejahatan cyber, keamanan sistem informasi, serta etika dan tata kelola internet. Pendekatan keamanan dilakukan melalui pendekatan hukum, teknologi, dan sosial etika secara terpadu untuk menciptakan lingkungan digital yang aman. Perkembangan hukum dan tujuan UU ITE Cyber Indonesia. Perkembangan hukum cyber Indonesia dimulai dari era pra-regulasi perkembangan pada masa reformasi hingga lahirnya UU ITE tahun 2008 dan revisinya pada tahun 2016 sebagai penyempurnaan regulasi. Tujuan UU ITE memberikan kepastian hukum transaksi elektronik, melindungi kepentingan nasional, serta mencegah penyalahgunaan teknologi informasi di ruang digital. Dan di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan keempat. Di sini perkembangan teknologi informasi mendorong lahirnya aktivitas hukum di ruang digital. Interaksi, komunikasi, dan transaksi elektronik memerlukan pengaturan hukum yang mampu menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Asas-asas penting dalam hukum pidana cyber tentang yurisdiksi. Kejahatan cyber tidak mengenal batas wilayah, bersifat virtual, dan melibatkan banyak negara dalam satu kasus. Locus dan tempus delicti. Locus delicti adalah tempat terjadinya tindak pidana, sedangkan tempus delicti adalah waktu terjadinya tindak pidana. Keduanya penting untuk menentukan hukum yang berlaku. Asas legalitas. Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa dasar hukum yang telah ada sebelumnya, dan hukum pidana tidak berlaku surut. Asas berlakunya hukum pidana. Indonesia mengenal asas teritorial nasional aktif, nasional pasif, dan asas universal. Pengecualian internasional, beberapa pihak memperoleh imunitas berdasarkan hukum internasional, menambahkan kompleksitas yurisdiksi. Lanjut pertemuan kelima. Kemajuan teknologi informasi selain membawa manfaat juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan baru. Jenis-jenis kejahatan teknologi informasi. Kejahatan teknologi informasi merupakan perbuatan melawan hukum yang memanfaatkan atau menyerang sistem komputer dan jaringan. Kategori kejahatan TI, kejahatan dengan komputer sebagai target dan kejahatan dengan komputer sebagai alat. Motif kejahatan TI. Motif ekonomi, politik, sosial, psikologis, dan ideologis. Carding adalah penyalahgunaan kartu kredit melalui internet yang bersifat lintas negara dan merugikan banyak pihak. Modus dan dampak carding dilakukan melalui pencurian data, transaksi ilegal, dan pencucian uang yang berdampak pada kerugian finansial dan menurunnya kepercayaan publik. Pencegahan dilakukan melalui pengamanan teknis, edukasi pengguna, dan kerjasama antar lembaga. Lanjut ke pertemuan ke-6. Pembuktian cyber crime menghadapi tantangan karena sifat bukti digital yang mudah berubah dan sulit dilacak. Sini mekanisme pembuktian cybercrime. Masalah pembuktian digital, data dapat dimanipulasi, identitas pelaku anonim,
dan lokasi tidak jelas. Sistem pembuktian pidana. Indonesia menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Alat bukti elektronik UU ITE mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Syarat bukti elektronik. Bukti harus utuh, asli, dan dapat diakses dan dapat dipertanggungjawabkan. Digital forensik digunakan untuk menjaga keabsahan bukti melalui proses pengumpulan, preservasi, dan analisis. Lanjut di pertemuan terakhir atau ketujuh, keabsahan alat bukti elektronik ditentukan oleh pemenuhan syarat formil dan material. Keabsahan alat bukti elektronik dalam persidangan, yang pertama yaitu syarat formil. Sistem elektronik harus handal dan penggeledahan serta penyitaan dilakukan secara prosedur hukum yang berlaku. Kedua, bentuk penyajian bukti. Bukti ini dapat disajikan dalam bentuk asli atau hasil cetak tergantung efektivitas penyampaian di persidangan. Yang terakhir, sign of custody merupakan dokumentasi perjalanan bukti untuk menjamin integritas dan keasliannya. Peran saksi ahli. Dan keempat, peran saksi ahli. Saksi ahli digital forensik membantu hakim memahami bukti teknis dan memastikan keabsahan bukti. Kesimpulannya, hukum cyber hadir sebagai respon atas perkembangan teknologi informasi dan aktivitas di ruang digital. UU ITE menjadi dasar hukum utama dalam mengatur transaksi elektronik dan penanggulangan kejahatan cyber di Indonesia. Kejahatan cyber bersifat lintas batas sehingga membutuhkan pemahaman yurisdiksi dan asas hukum pidana. Penegakan hukum cybercrime sangat bergantung pada keabsahan alat bukti elektronik dan dukungan digital forensik. Dengan regulasi dan kerjasama yang baik, keamanan dan kepastian hukum di ruang digital dapat terwujud. Terima kasih, mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.